Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good afternoon, Miss. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Oke, good ya. Alhamdulillah. Ini ada yang nggak masuk nggak? Ada, Miss. Siapa? Adinda. Oh, Adinda. Oke. Yang lain udah absen? Sudah, Miss. Ya udah, nanti bagi yang belum, Miss tunggu ya. Sampai 3 menit ke depan sekalian kita nunggu yang lain yang belum Zoom ya. Yang belum masuk Zoom. Oke, kayaknya udah semua ya. Kita mulai aja ya. Iya, Miss. Okay, before we start our lesson today, we will pray together dulu ya. Pray begin. Finish. Okay, today we will learn about modals. Nanti saya akan share screen. Oke. Kelihatan nggak? Masih loading, Miss. Oh ya, tunggu ya. Sudah terlihat? Sudah, Miss. Okay. We will start our lesson today. The materials is modals. Ada yang tahu nggak sebelumnya modal itu apa sih? Nggak tahu, Miss. Pasti pernah denger lah ya, tapi ya. Ya, Miss. Nah, ini pengertian modal itu. Jadi, modal is a form of a word that helps a verb. Modals must be paired with verbs. Therefore, modals are also often called pronouns. Nah, jadi modal itu bentuk kata yang membuat kata kerja. Modal harus disandingkan dengan verbs. Oleh karena itu, modal juga sering dinamakan kata kerja ganti. Nah, ini ada the kinds of modals. Bisa dilihat ya, di sini ada modals present and modals past. Ini bisa digunakan untuk yang di masa sekarang dan di masa lampau. Yang modals present ini ada can, will, shall, may, might, should, ought to. Dan yang modals past itu ada could, would, should, might, and had to. Nah, selain ini ada persamaannya juga. Jadi selain ini bisa dipakai juga ya yang ini. Nah, ini. In addition to the modals example above, there are several words that also have the same meaning, such as
can atau could ini bisa diganti jadi be capable of, be able to, and manage to. Will or shall ini bisa diganti menjadi he doing to and be about to. Selanjutnya ada may or might. Bisa diganti menjadi perhaps, probable, possible, and be supposed to. Paham ya sampai sini? Paham, Miss. Oke, lanjut. This is the formula for modals is as follows. For positive sentence is subject plus modal plus verb 1 and plus object. For negative sentence, subject plus modal plus not plus verb 1 and object. For interrogative, modal plus subject plus verb 1 and object. Ada yang bisa nggak kasih contoh kalau lihat dari rumus ini? Yang bisa nanti Miss Bisa, kasih Miss. poin tambahan. Oke, coba. Yang positifnya, I can play the piano. Oke. Yang I cannot play the piano. Interrogatif. And yang interrogatif, can you play the piano? Oke, benar. Ini siapa ini yang jawab? Winasari. Winasari. Oke. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Kayaknya udah bisa semua nih. Next, ada use of modals. Kegunaan dari modal. Yang pertama, ini ada kita akan bahas can and atau could ya. Can or could bisa digunakan sebagai declaring ability. Contohnya, I can cook very well. B. State the possibility. Contohnya, I can call you if I have finished my work. Selanjutnya bisa digunakan sebagai declare permission. Contohnya, you can watch TV after doing your homework. And the last, can be used like make a polite request. Contohnya, can I use your phone? Jadi, declaring ability itu sebentar ya. Oke, ini bisa digunakan sebagai untuk kayak sehari-hari gitu ya. Biasanya kita juga memakai can atau could itu sering sekali kita gunakan. Untuk izin juga bisa kita memberikan izin, misalkan kita ingin minta izin ke toilet. Dan itu juga bisa kita jawab dengan yes, you can go to the toilet. Jadi kata can ini udah sering sekali kita gunakan ya, seperti contohnya yang di sini. Oke, selanjutnya ada may or might. Oke, may or might ini bisa digunakan sebagai
to state the probability, but it is not 100% sure. Example, Tia doesn't come to the class. She may get up late. B. To express permission. Example, may I ask you a question? Nah, jadi may atau might ini bisa digunakan sebagai menyatakan kemungkinan, tapi tidak 100% berhasil. Contohnya ini kayak yang udah saya kasih di PPT-nya. Dia tidak masuk sekolah, dia mungkin bangun kesiangan. Nah, kita tidak bisa menduga-duga sebab dari Tia bangun telat atau tidak masuk sekolah itu karena apa. Kita bisa membuat kemungkinan bahwa dia bangun kesiangan. Jadi may ini bisa digunakan tetapi tidak 100% bahwa kita tuh yakin dengan alasan tersebut. Paham ya? Oke, next ada must or had to. A. To express necessity. Contohnya, you must pay all of this. And to express certainty or definite prediction. Example, after studying all the day, you must be so tired. Jadi, must or had to ini untuk menyatakan keharusan. Contohnya, aku harus membayar semua ini. Yang kedua, itu untuk menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Contohnya kayak setelah belajar seharian, kamu pasti kelelahan. Paham? Paham, Miss. Oke, lanjut. Selanjutnya ada shall. The use shall is used for I and we, and shall is used to express a plan. For example, we shall return the books this weekend. And shall used in interrogative sentence. Shall is used to give advice. For example, it is too hot here. Shall I open the window? Oke, jadi shall ini digunakan untuk saya dan kita. Dan shall ini digunakan untuk menyatakan suatu rencana. Contohnya seperti kami akan mengembalikan buku-buku ini akhir pekan ini. Jadi ini adalah sebuah rencana ya. Dan untuk kalimat tanyanya ini juga bisa menggunakan kata shall. Contohnya, di sini panas sekali. Bagaimana jika aku membuka jendelanya? Oke, next ada should. Should is used to express suggestions. In Indonesian, this word has the best meaning. Unlike must, should doesn't really require someone to do the advice. For example, you look so tired. You should take a rest. And she should tell me where she will go. Nah, jadi should ini digunakan untuk menyatakan saran. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ini memiliki makna sebaliknya. Berbeda dengan must, should tidak begitu mengharuskan seseorang untuk melakukan saran tersebut. Contohnya seperti kamu terlihat sangat capek, kamu sebaiknya beristirahat. Yang kedua, dia sebaiknya memberitahuku kemana dia akan pergi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enough, Miss. Oke.
Lanjut ya kalau gitu. Ya, Miss. Okay, next ada will. Will is used to express a plan. Example, I will go to Manado. Will is used to express willingness. For example, will you invite Clara to your birthday party? And C, will is used to express prediction. For example, if it rains tonight, I will not come. Oke, jadi will di sini digunakan untuk menyatakan suatu rencana. Sama ya kayak yang sebelumnya tadi, menyatakan suatu rencana itu. Jadi contohnya itu ada aku akan pergi ke Manado. Terus tuh ada juga untuk digunakan untuk menyatakan kemauan. Contohnya seperti apakah kamu akan mengundang Clara ke pesta ulang tahunmu? Yang ketiga, will ini juga bisa digunakan untuk menyatakan perkiraan. Seperti jika nanti malam hujan, aku tidak akan datang. Oke, next ada would. Would is used to express a plan in the past. For example, I would visit Bali last semester, but I didn't have money. Would also used to express a polite request. For example, would you please tell me when the rain leaves? Nah, jadi would ini digunakan untuk menyatakan suatu rencana di masa lampau. Contohnya, aku akan mengunjungi Bali semester akhir, tapi aku tidak memiliki uang. Yang kedua, ini juga would bisa digunakan sebagai menyatakan permohonan yang sopan. Contohnya seperti, boleh tahu jam berapa keretanya berangkat? Oke, next. Di sini ada ought to. Ought to is used to express a suggestion. However, the suggestions are not so strong or pushy. For examples, you ought to study tonight, and he ought not to be here. Jadi, ought to itu digunakan untuk menyatakan saran. Namun, sarannya tersebut tidak begitu kuat atau memaksa. Contohnya seperti, kamu sebaiknya belajar nanti malam, dan dia seharusnya tidak berada di sini. Oke, itu penjelasan untuk modals yang bisa digunakan di masa sekarang ya, present. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya, sebelum kita lanjut ke modals yang bahas tentang past tense? Atau Cukup, ada yang Miss. bisa ngasih contoh? Contoh yang lain, selain yang seperti Winasari tadi? Boleh pakai can, pakai shall, terserah mau pakai apa. Tidak ada sepertinya, Miss. Cukup ya? Ya, Miss. Oke. Alhamdulillah ya paham semua. Alhamdulillah.
Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya. Ini kita akan membahas tentang modals yang bisa digunakan di past tense. Nah, ini rumusnya. Another modal form is the perfect modal, which is used to indicate the past. The formula for this modal form is as follows. Untuk kalimat positifnya, bisa menggunakan rumus subject plus modal plus have plus verb 3 and object. Untuk negatifnya, bisa menggunakan subject plus modal plus have plus not plus verb 3 and object. For interrogative sentence, bisa menggunakan modal plus subject plus have plus verb 3 and object. Ada yang bisa kasih contoh dulu? Melihat ini rumus yang sudah saya berikan. Tidak ada sepertinya, Miss. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Oke, kita lanjut saja ya. Yang pertama di sini ada must have. Must have ini used to conclude events or events that occurred in the past. This type of model states that the speaker is very sure of the conclusions he makes. For example, you won the competition. You must have practiced very hard. And you look so exhausted. You must have not taken a race. Oke, jadi must have ini digunakan untuk menyimpulkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Modal jenis ini menyatakan bahwa penutur sangat yakin dengan kesimpulan yang dibuatnya. Contohnya seperti, kamu memenangkan perlombaan, kamu pasti sudah berlatih dengan keras. Selanjutnya, kamu terlihat sangat capek, kamu pasti tidak beristirahat. Ngerti ya dari must have ini kegunaannya? Ngerti, Miss. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada may or might have. May or might have is used to conclude the possibility that happened in the past. This type of modal indicates that the speaker is not so sure of his words. For example, Jane didn't come to work this morning. She might have been sick. And Sinta failed in the exam. She may have not studied. Oke, jadi may atau might have ini bisa digunakan untuk menyimpulkan kemungkinan yang terjadi pada masa lampau. Modal jenis ini menyatakan bahwa penutur tidak begitu yakin dengan ucapannya. Untuk contohnya bisa dilihat di sini ada dua contoh yang saya berikan. Yang pertama ada Jen tidak masuk kerja pagi ini. Mungkin dia sakit. Kenapa bisa dibilang lampau? Karena di sini sudah kejadian ya. Jen di sini bahwa sudah pasti dia tidak masuk kerja dan kemungkinannya dia sakit. Yang kedua di sini contohnya ada Sinta tidak lulus ujian. Dia mungkin tidak belajar.
Nah, berarti kejadian Sinta tidak lulus ujian ini sudah terjadi. Jadi, kita bisa menggunakan make atau might have jika ingin menggunakan modal. Paham ya? Oke, 10 menit lagi nih. Udah mau selesai. Tinggal satu lagi. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tidak ada, Miss. Oke, kita lanjut saja ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada could have. Could have is used to express abilities that were not carried out in the past. For example, I could have answered Mr. Tono's questions, but I remain silent. Jadi, could have ini bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan yang tidak dilaksanakan pada masa lampau. Contohnya seperti, aku sebenarnya bisa menjawab pertanyaan Pak Tono, tapi aku tetap diam saja. Contoh yang kedua, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Tidak, Miss. Oke, contoh lainnya biar Miss aja ya yang kasih ya, biar kalian nambah paham. Oke, contohnya yang kedua ini ada I believe that he could have been an outstanding student. Ini artinya itu ada aku percaya bahwa dia sebenarnya bisa menjadi siswa teladan. Nah, kalimat ini maksudnya meskipun dia bisa, namun dia nggak berusaha tuh untuk mewujudkannya. Jadi seperti tadi kegunaannya yaitu kemampuan yang tidak dilaksanakan, yang terjadi di masa lampau. Paham ya? Paham, Miss. Oke, alhamdulillah kalau paham semua. Ini materinya sudah selesai. Dari keseluruhan materi yang saya berikan, ada yang ingin bertanya nggak? Any questions? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke. Paham semua berarti ya? Iya, Miss. Paham. Alhamdulillah kalau paham semua. Masih mudah lah ya materi kita hari ini. Masih dasarnya kok. Oh ya, ini pertemuan kedua kita ya. The second meeting. Ya sudah, kalau misalkan paham semua, for the next meeting, saya akan memberi post test ya untuk materi yang saya berikan hari ini di minggu depan. Jadi, persiapkan untuk semuanya, belajar yang benar supaya bisa menjawab. Oke, kalau udah, thank you for today guys. Jangan lupa ya untuk belajar minggu depan. Kita akan ada kuis tentang materi modal. Iya, Miss. Okay, see you for the next meeting guys. Thank you. See you, Miss. You may leave the Zoom guys.